kaul kemiskinan itu disebut sebagai penjaga bagi kesehatan rohani kita. Penjaga Ya. Begini Romo, kalau kita melihat ya dari laporan keuangan setiap individu, setiap entitas akan kelihatan kesehatan rohani yang melaporkan. Teman-teman yang terkasih, kembali lagi dalam Widonians Podcast pada kesempatan dan seri kali ini. Dan kita kembali lagi bersama dengan Romo Heru Ismadi. Semoga tidak bosan yang melihat wajah. Salam tidak bosan melihat wajah Romo Heru ini. Memang sering berseliweran ini wajahnya di mana-mana ini, terutama dalam podcast kita ini. Tapi tidak apa-apa. Beliau hari ini akan membahas berkaitan dengan ekonomi. Wah, mungkin ada yang bertanya ini Romo, loh SIY itu kan rohaniwan. Kenapa kok bahas ekonomi juga? Tapi ternyata sempat dibahas di dalam Kapitel Jenderal kemarin berkaitan dengan ekonomi. Nah, isu-isu utama yang dibahas dalam Kapitel Jenderal kemarin berkaitan dengan ekonomi apakah hanya soal Daunian punya duit hanya boleh 500.000 misalnya paling banyak. Apakah hanya seperti itu atau ada hal lain yang juga dibahas yang kiranya sangat mendasar Romo berkaitan dengan ekonomi? Baik Romo, meskipun kita adalah rohaniwan gitu ya, biarawan, mau tidak mau untuk mengongkosi hidup kita, pelayanan, proyek-proyek berkaitan dengan ya yang melayani banyak orang lain gitu ya, mau tidak mau membutuhkan dukungan uang ya, dukungan biaya gitu. Maka kita juga harus mengatur agar kehidupan kita itu bisa dijamin, proyek-proyek, pelayanan semua bisa dibiayai dengan baik. Sehingga kita bisa membuat kongregasi kita itu nampak hidup dan berkarya pada waktu dan tempat yang seharusnya. Nah, dalam kapitel itu ada beberapa tema yang menurut saya sangat penting. Yang pertama itu adalah mereka menyebutnya sebagai koresponsabilitas. Itu artinya gini, tentang ekonomi ini itu bukan tanggung jawab satu orang saja, atau bukan tanggung jawab ekonom saja, tanggung jawab satu provinsi saja, bukan. Tapi seluruh kongregasi bertanggung jawab bersama. Karena dengan cara itu kita akan tahu nih, oh berarti ekonomi itu memang bagian dari hidup kita bersama. Bukan sesuatu yang dihindari, tapi menjadi bagian dari perjalanan. Nah dari sini kan kelihatan ya Romo ya, ada Romo Bruder yang bertugas di tempat sulit. Ada Romo Bruder yang bertugas di tempat yang lebih mudah secara keuangan misalnya. Ada entitas yang kesulitan keuangan, ada entitas yang lebih mudah mendapatkan. Di situ lalu muncul sebuah tema yang namanya adalah subsidiaritas. Yang lebih punya membantu kepada yang lebih kurang. Yang mempunyai lebih, provinsi yang mempunyai lebih membantu provinsi yang kesulitan dalam keuangan. Nah itu yang namanya subsidiaritas ya. Nah sementara solidaritas, tema yang ketiga itu adalah bahwa satu sama lain mesti saling mengerti. Bahkan tidak meminta pun. Kalau kita seperti kakak beradik ya, adiknya tahu saya kurang ini, kakaknya itu langsung tahu ini saya mesti bersolider. Cara bersolider itu kadang-kadang meskipun saya punya, saya tidak foya-foya misalnya ya. Saya tahu ada orang yang sangat membutuhkan. Sekecil apapun yang dimiliki itu dikelola dengan baik dalam suasana bersolider dengan yang lain. Itu tema-tema yang kemarin sangat menjadi perhatian. Ada satu tema yang menjadi kelanjutan dari yang waktu itu kita pernah bicarakan ya. Terjadi pergeseran dari Eropa sentris ke universal ya. Nah sekarang kelihatan bahwa ada dulu orang-orang Eropa kan mengirim misionarisnya ke berbagai negara lain gitu ya. Maka akan ada hubungan antara ibu
dan anak. Jadi ibu yang melahirkan anak-anak gitu ya. Sehingga di situ hubungannya lalu termasuk dalam hal ekonomi. Anak-anak tergantung sekali kepada ibunya. Nah, sekarang ini perkembangan sudah sangat maju, berubah cukup banyak. Hubungan itu sekarang dirasakan kurang begitu mendukung pada bagian ekonomi ini. Sekarang yang ada justru adalah sebagai sister. Sister itu karena dalam tata bahasa Eropa, provinsi itu genusnya perempuan, provincia gitu ya. Jadi disebut sebagai provincia, maka ini saudara perempuan gitu, sisters. Artinya adalah bahwa setiap entitas itu merasakan kita sebagai saudara yang sejajar, saling membantu tadi, solidaritas, subsidiaritas dan koresponsabilitas. Itu ternyata tema-tema yang berkaitan dengan ekonomi itu bukannya soal kurang duit atau soal duit, ternyata banyak sekali ya, termasuk solidaritas, subsidiaritas, hubungan antar entitas, kemudian setiap anggota itu punya andil peran yang sama. Betul untuk sekali. membangun kongregasi. Nah, terus Romo, apakah juga sempat disinggung berkaitan dengan kaul-kaul ya, terutama kaul kemiskinan? Kalau ngomong tentang ekonomi kan kita sebagai biarawan kan mengirarkan juga kaul kemiskinan. Nah, itu ditempatkan seperti apa Romo dalam kapitel kemarin? Nah, ada yang menyebut begini dalam rumusan yang dibuat pada waktu itu. Kaul kemiskinan itu disebut sebagai penjaga bagi kesehatan rohani kita. Penjaga ya. Begini Romo, kalau kita melihat ya, dari laporan keuangan setiap individu, setiap entitas akan kelihatan kesehatan rohani yang melaporkan. Maksudnya gini, laporan-laporan keuangan itu kan isinya cuma angka-angka ya. Betul. Pemasukan, pengeluaran. Tapi sebenarnya dari angka-angka itu ditunjukkan kesehatan rohani dari yang melaporkan. Oh gitu, jadi kalau angkanya gede itu tingkat kesehatannya? Bukan itu. Seperti apa maksudnya ini? Anunya ini? Maksudnya begini, laporan keuangan itu bisa benar, bisa tidak benar. Ya, betul. Tidak benar itu terjadi karena memang tidak melaporkan secara sejujurnya, misalnya ya. Jadi apa yang tertulis di situ tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Membuat laporan itu kayak palsu gitu ya. Membuat kita bisa membaca, oh pribadi ini kerohanian yang lebih mengarah kepada kepalsuan gitu. Atau juga laporan itu benar, tetapi salah membuatnya. Hitung-hitungannya aja salah gitu ya. Hitung-hitungannya salah. Berarti sebenarnya bukan karena tidak jujur, tetapi karena tidak mampu membuat laporan secara benar. Nah, itu juga mencerminkan bahwa kadang kita karena suatu kekurangan pengetahuan, kita mengalami ketidaksehatan dalam hidup rohani. Maka di sini kelihatan sekali bahwa dari angka-angka itu tercermin kesehatan rohani kita. Ada yang mengatakan di sana pada waktu kapitel itu ya, laporan-laporan kadang dibuat hanya sebagai sebuah formalitas. Bahkan ditengarai juga ada konfrater yang tidak membuat laporan keuangan. Dan ini direfleksikan pada waktu itu sebagai sebuah tanda-tanda kurang sehatnya hidup rohani kita. Tercermin dari kejujuran, transparansi. Transparansi itu apa ya? Transparansi, keterbukaan dalam ini. Itu terjadi bisa di level individu, bisa juga terjadi di level karya ataupun dalam komunitas. Itu Romo. Berarti memang sejak awal anggota kongregasi itu memang harus mulai belajar membuat laporan keuangan. Nah, itu kan soal kejujuran, soal transparansi gitu kan. Karena memang ya itu tadi, ternyata mungkin bukan hanya di Indonesia ya, di entitas-entitas lain juga
ada kesulitan atau juga tantangan tersendiri soal bagaimana membuat laporan keuangan. Karena memang sejak minimal saya ketika di formasi awal itu sudah mulai diajari bagaimana membuat laporan keuangan. Misalnya di seminari kita mengajukan anggaran. Nah, nanti di akhir bulan juga sekaligus selain mengajukan juga membuat laporan keuangan itu, jadi ada nota-notanya dan lain sebagainya, itu sebagai belajar. Nah, itu berarti kan sejak awal di dalam formasi juga ditekankan soal bagaimana kesadaran akan laporan keuangan bukan hanya sekedar laporannya, tapi sebenarnya itu berkaitan juga dengan hal-hal rohani, dan di dalam kongregasi disungguh juga tidak Romo begitu itu. Benar Romo. Jadi kalau kemarin atau seri yang sebelumnya atau seri yang ketika dengan Romo Guntoro ya, itu berbicara tentang formasio. Nah, di sini formasio juga mesti mengambil tema, maksud saya tema keuangan, tema ekonomi juga menjadi bagian penting dari formasio, baik formasio awal maupun bina lanjut. Tapi Romo jangan berpikir bahwa ekonomi itu hanya berkaitan dengan laporan keuangan ya. Ekonomi itu berkaitan juga dengan kebijaksanaan kita di dalam mengelola diri, mengelola keinginan kita, mengelola banyak hal yang berkaitan dengan harta benda, keuangan, baik secara pribadi maupun komunitas. Waktu kapital itu ada yang memberi contoh begini, uangku, uangmu, uangku juga gitu ya. Sehingga orang merasa berhak mendapatkan dari komunitas, menggunakan uang komunitas juga untuk keperluan sendiri, meminta kalau perlu gitu ya. Tapi ketika dia mendapatkan uang entah dari manapun gitu, seolah-olah itu hanya saya gunakan sendiri ini milik saya, ini saya gunakan sendiri. Nah, ini tentang ekonomi juga berkaitan dengan kebijaksanaan di dalam mengelola keuangan, berkaitan dengan penghayatan tadi, kaul kemiskinan kita. Wah, ini pesannya sangat jelas dari Romo Heru ini. Ojo pinginan. Pengen ini, pengen itu, nanti jadinya repot. Nah, kemudian apakah ada keputusan-keputusan penting di dalam kapitel yang memang itu menjadi penegasan, catatan untuk kongregasi maupun juga untuk entitas Romo yang disampaikan dalam kapitel? Ya, keputusan yang pertama itu tadi yaitu berkaitan dengan tema ekonomi mesti dimasukkan di dalam formasio awal. Ya, beberapa waktu ini Romo Susanto juga mengundang kami, saya dan beberapa tim dari Universitas Musikaritas untuk membantu para novis dan postulan di dalam manajemen, termasuk salah satunya nanti tentang manajemen keuangan. Nah, hal-hal begini memang perlu digiatkan di dalam formasio, bukan hanya di novisiat barangkali, tetapi barangkali nanti kita bisa menemukan cara agar di formasio awal di skolastikat juga didalami tema ini dengan berbagai cara. Misalnya barangkali ya Romo ekonom memberikan kursus atau pemahaman yang lebih dalam gitu. Ini poin pertamanya. Poin yang kedua adalah dalam kongregasi kita itu ada yang disebut dengan istilah NAB, yaitu Norma Amministrazione dei Beni dalam bahasa Itali. Dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya kurang lebih aturan-aturan tentang pengelolaan atau pengelolaan harta benda, keuangan dan harta benda. Itu kayaknya belum terlalu dikenal di beberapa provinsi, beberapa entitas. Di telinga saya aja asing tadi. Mungkin termasuk di telinga saya dengarnya. Mungkin termasuk di Indonesia ya. Maka Kapitel itu membuat sebuah rekomendasi agar NAB ini didalami di dalam komunitas formasio sebagai bagian dari formasio, tetapi juga dalam komunitas biasa. Karena setiap komunitas yang tadi disebut ya adalah komunitas formatif. Di situ juga mesti didalami tentang
NAB. Termasuk di dalam komunitas yang formatif itu kemarin kita berbicara tentang mestinya juga dalam pertemuan rutin komunitas itu didalami tentang regula divita, konstitusi, direktorium. Itu menjadi bahan dari pertemuan komunitas. Ada sharing tentang hidup, tetapi juga ada pemahaman tentang regula divita, konstitusi, direktorium, dan ini jangan dilupakan NAB. Tentang administrasi keuangan harta benda. Lengkap sekali memang ini tema keuangan ini, bukan hanya membicarakan soal duit, rekening atau harta benda, tapi juga ternyata ada kaitannya dengan formasio dan bahkan hidup rohani, keutamaan sebagai Dehonian. Nah, kiranya ini nanti tema-tema selama Kapitel Jenderal ini menjadi pesan juga untuk entitas atau provinsi Indonesia, mungkin juga nanti Dewan akan merumuskannya atau seperti apa supaya memang dikenal, ya, dimengerti dan ditangkap oleh seluruh anggota entitas khususnya di Indonesia. Juga untuk berkaitan dengan soal ekonomi yang baru saja disampaikan oleh Romo Heru dengan sangat rinci dan baik, jelaslah pakarnya kok. Terima kasih Romo Heru. Kesempatan pada seri We Dehonian Podcast kali ini berkaitan dengan tema ekonomi, dan semoga Romo Heru nanti berkenan hadir kembali dalam seri berikutnya. Sekarang kita akan istirahat jeda, jedanya agak panjang karena akan dilanjutkan di seri berikutnya. Mohon maaf Romo, minumnya terlupakan. Iya. Terlupakan. Jadi sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Widehonian. Salam Widehonian.